Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta segenap Sivitas Akademika Universitas Sunan Gresik dan terutamanya juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Sunan Gresik yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas diselenggarakannya PKKMB tahun akademik 2025-2026. Mohon maaf karena kami ada tugas di waktu yang bersamaan, kami tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan ini, namun mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita dalam seminar atau acara ini. Kami diminta bicara dengan tema dari kampus untuk negeri kepemimpinan akademis dalam melesatkan prestasi dan dampak global. Dan sekarang dunia sedang ada di persimpangan jalan. Banyak pihak yang mempertanyakan relevansi pendidikan tinggi. Apakah pendidikan tinggi ini menjamin betul kita akan memiliki karir yang cemerlang? Jawabannya tentu tidak mengejutkan. Semua kembali kepada diri masing-masing. Kita melihat tidak sedikit mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi kemudian mereka bisa berkarir relatif baik, atau sebaliknya yang punya ijazah pendidikan tinggi tetapi mereka kurang cemerlang karirnya. Namun satu hal yang tidak dibantah adalah bahwa memiliki pendidikan tinggi tidak mengurangi peluang untuk sukses, tapi memiliki pendidikan tinggi itu menambah peluang untuk sukses. Nah, peluang inilah yang kemudian harus kita bedah lebih dalam lagi. Dari sisi apa supaya kita bisa betul-betul relevan. Jangan sampai dari pendidikan tinggi tidak mengurangi peluang menjadi betul-betul mengurangi peluang. Kalau kita terjebak dalam satu pola pikir yang salah. Pola pikir apa itu? Pola pikir di mana kita terkungkung pada jurusan yang kita pegang. Seakan-akan kalau kita ngambil jurusan tertentu, maka karir kita sudah diikat mati, tidak punya peluang untuk kemudian bisa fleksibel. Inilah yang kemudian harus kita gali lagi ke dalam, bahwa esensi dari pendidikan tinggi selain kualifikasi, tapi juga membangun karakter seseorang yang intelektual. Lingkungan pendidikan tinggi menuntut kita untuk menjadi seseorang insan yang logis, yang mampu memformulasikan masalah, memiliki kerangka berpikir ilmiah, dan ini tentunya bermanfaat di dalam situasi apapun. Nah, bagaimana mengasah ini? Maka yang penting adalah waktu kuliah yang 3-4 tahun ini di usia yang tepat. Kalau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai young adult atau dewasa yang masih muda istilahnya. Jadi sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi masih tergolong muda dari sisi pengalaman. Nah, sebagai young adult tentunya cara dosen dan kampus memperlakukan mahasiswa, namanya aja mahasiswa, bukan siswa. Berbeda dengan di sekolah. Bebas, mau nggak masuk nggak apa-apa ya konsekuensinya, tapi nilai begitu. Guru nggak akan ngejar-ngejar karena mahasiswa sudah harus independen, ya. Bahkan di berbagai negara banyak yang ditandai biasanya mahasiswa kemudian tinggal terpisah dari keluarganya, hidup mandiri, hidup sendiri misalnya. Tapi itu tidak berlaku di semua tempat. Ada yang tentu masih tetap tinggal bersama, tidak masalah. Namun yang paling penting adalah bagaimana kemudian proses selama 3 tahun belum bekerja, masih menuntut ilmu, tapi sudah menjadi seseorang yang dewasa. Maka kita harus belajar mengenal kehidupan semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya pembelajaran di dalam kelas, tapi kontekstualisasi apa yang dipelajari. Mencoba bagaimana apa yang kita pelajari relevan terhadap dunia nyata. Jadi kalau kita kemudian tidak selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana, tentu ini akan menjadi irrelevan. Mungkin hal seperti ini sudah tidak terlalu sulit, karena dengan adanya media sosial, mudah bagi siapapun untuk tahu perkembangan. Bahkan kadang-kadang akibatnya juga kita muncul kebutuhan untuk kita harus bisa menyaring informasi, karena tidak semua informasi di luar sana yang beredar di media sosial sepenuhnya bisa dipahami hanya dalam penggalan-penggalan info yang diposting. Tapi pada intinya bahwa apabila kita bisa menjembatani dua pemahaman ini, kita akan menjadi insan yang mampu mengkontekstualisasikan ilmu yang kita miliki. Nah, dalam hal ini artinya bagaimana kemudian selama kita menuntut ilmu di kampus, kita juga membangun beberapa aset dasar yang sangat penting sebagai seorang insan yang bisa sukses berkarir, yaitu tentu kemampuan komunikasi pertama. Ini sangat menolong. Kemampuan berpikir ilmiah,
memecahkan masalah secara kerangka ilmiah, logika, berpikir logis. Yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita tahu kehidupan di tengah masyarakat. Maka Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian ini melatih kita untuk punya cara berpikir ilmiah, tidak hanya mengandalkan spontanitas yang kemudian bisa menimbulkan bias manakala kita tidak menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengupas suatu permasalahan. Lalu pengabdian masyarakat ini penting untuk kemudian membuat kita mengakar terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, apabila kesemuanya ini dilakukan, tentu akan meningkatkan peluang kita untuk memaksimalkan masa pembelajaran sebagai young adult ini selama 3-4 tahun. Istilahnya otot-otot kita untuk menghadapi kehidupan ini sudah terkondisikan. Karena satu-satunya cara melatih otot supaya kuat dan bisa ngangkat berat itu ya dengan cara dilatih. Nggak bisa hanya mengandalkan bakat alam, tapi memang harus secara konsisten sehingga otot itu pelan-pelan mengalami wear and tear. Jadi dia akan tentunya mengalami kerusakan dan begitu dia pulih akan pulih dalam kondisi yang lebih kuat. Lalu ditantang lagi mungkin dengan beban yang lebih berat, dia kemudian mengalami tekanan lagi, kemudian dia menguat lagi. Tentu disuplai dengan protein agar ototnya terbangun, terbentuk dan pulih. Nah, ini juga sama tentunya dengan kita. Otot-otot kita ini hanya bisa kalau kita terekspos, mengalami tantangan, jatuh bangun, ngambil resiko. Nah, ini tentu hanya bisa dilakukan kalau kita aktif di ekstrakurikuler, aktif di pengabdian masyarakat, ikut dalam penelitian. Ini yang juga tentunya menjadi hal-hal yang melatih tadi otot-otot profesionalisme dan empati publik yang saat ini menjadi sangat penting. Apalagi di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence, tentu hal-hal ini seperti empati sosial menjadi pembeda antara algoritma yang digunakan di dalam artificial intelligence dengan kemampuan kita untuk merasa apa yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Universitas Sunan Gresik, dan mudah-mudahan tentunya segala pengalaman selama beberapa tahun mendatang kuliah di Universitas Sunan Gresik akan menjadi pengalaman yang berharga dan membawa alumnusnya seperti apa yang menjadi moto dari Universitas Sunan Gresik, yaitu kokoh, melesat dan mendunia. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.